Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, para kaum muslim sempat kebingungan untuk mencari siapa pengganti kepemimpinan tersebut. Lalu tidak lama kemudian tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Bani Saidah Madinah untuk bermusyawarah untuk menjadi siapa pemimpin selanjutnya. Lalu Abu Bakar menengahi dan mengatakan bahwa umat muslim hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Khalifah tersebut dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, peka terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Kriteria tersebut, para kaum muslim sepakat untuk memilih Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin. Namun Umar bin Khattab menolak dan meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mengalahkan dua kekuatan besar, yaitu yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Setelah Utsman bin Affan, di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera karena wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Siprus. Tapi di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya di Bani Umayyah. Lalu pada 655 Masehi, sekitar 1.500 orang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Lalu Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talbaq, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka meminta agar dapat pembalasan dan meletuskan perang Jamal atau unta karena Aisyah menunggang unta. Di akhir pemerintahannya, umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh, dan salah satunya wafatnya Ali menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya kita akan membahas masa kejayaan Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah didirikan pada 661 Masehi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Thalib. Pemimpin terakhir Kekhalifahan Rasyidin. Pendiri Bani Umayyah dalam Muawiyah bin Abu Sufyan sekaligus menjadi khalifah pertama. Setelah kematian Muawiyah pada 680, konflik perebutan kekuasaan mengakibatkan perang saudara. Kekuasaan akhirnya jatuh ke tangan Marwan I. Wilayah Suriah tetap menjadi basis kekuatan Bani Umayyah. Setelah itu, dan Damaskus adalah ibu kotanya. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun yang terbagi atas 2 periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun dan pemerintahan di Cordoba atau Spanyol selama 275 tahun. Setelah resmi menjadi khalifah Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah. Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga pada fasilitas publik, ilmu agama, dan pengetahuan juga berkembang pesat, dan umat Islam hidup dengan aman serta tentram. Para ilmuwan muslim dari Bani Umayyah juga belajar ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, sejarah, kimia, fisika, kedokteran, dan astronomi. Berdasarkan video YouTube ini, disebutkan bahwa puncak kegemilangan peradaban Islam terjadi pada zaman dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memerintah selama 5,5 abad atau 550 tahun dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Pada masa dinasti Abbasiyah disebut sebagai zaman keemasan Islam karena telah banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh dinasti Abbasiyah, seperti perluasan wilayah, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan dalam seni dan arsitektur, serta tata kota. Kerjasama antara ilmuwan dengan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dalam berbagai bidang, seperti bidang kedokteran, filsafat, kimia, astronomi, dan lain-lain. Usaha membangun peradaban emas juga terjadi dalam bidang administrasi, seperti penertiban administrasi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Lalu di bidang politik, dinasti Abbasiyah juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Di bidang militer, Daulah Abbasiyah telah mencapai profesionalisme kemandirian dalam bidang militer. Lalu di bidang ekonomi, seperti bidang perindustrian, pertanian, dan perdagangan telah mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih meningkat.
Peradaban Islam dalam seni budaya dan sastra telah mencapai puncak kejayaannya, yang dilihat dari kota Baghdad yang merupakan kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kota Baghdad juga merupakan kotanya para penyair dan sastrawan. Bahkan, hampir seluruh khalifah dinasti Abbasiyah merupakan khalifah yang menyukai sastra. Kemajuan ini disebabkan karena adanya proses asimilasi budaya, apalagi setelah penerjemahan buku-buku dari negara lain menjadi ke dalam bahasa Arab. Kemajuan lainnya yang terjadi di dalam dinasti Abbasiyah juga dilihat dari seni tata kota dan arsitektur yang terjadi di kota Baghdad. Nama kerajaan Utsmaniyah ini diambil dari dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Sauji. Dalam legenda dan sejarah, kerajaan ini berdiri sebelum tahun 1300. Pada 1289, pemimpin pertama Ibnu Ortogul gugur saat berusaha berperang melawan Bizantium. Setelah gugur, kepemimpinannya diambil alih oleh putranya Utsman. Pada kepemimpinan Utsman inilah Utsman menyatakan kemerdekaan atas wilayah tersebut. Setelah Utsman, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Orkan. Pada kepemimpinan Orkan inilah banyak menakluki wilayah seperti Azmir, Tawashanli, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Setelah itu diteruskan oleh Turki Utsmani mengalami kemajuan pada masa Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fattah. Beliau mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel. Beralih pada kepemimpinan Sultan Salim I, ekspansi dialihkan ke timur, Persia, Syria, dan Mesir berhasil ditaklukkan, sehingga Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa Muhammad II. Kemajuan dan perkembangan wilayah kerajaan Utsmani yang luas berlangsung dengan cepat, dan kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan lainnya seperti bidang kemiliteran dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dan bidang keagamaan. Masa pemerintahan Sulaiman I merupakan puncak kejayaan dari kerajaan Turki Utsmani. Beliau terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung. Akan tetapi, setelah beliau wafat, sedikit demi sedikit Turki Utsmani mengalami kemunduran dan terjadinya perebutan kekuasaan antara putra-putranya dan menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mundur. Akan tetapi, meskipun terus mengalami kemunduran, kerajaan ini untuk masa beberapa abad masih dipandang sebagai militer yang tangguh. Kerajaan ini memang masih bertahan 5 abad lagi setelah sepeninggalan Sultan Sulaiman. Selanjutnya kita masuk ke materi masuknya Islam ke Nusantara dan Wali Songo. Karena dalam video tersebut tidak dijelaskan tentang materi ini, jadi kita lanjut saja. Islam diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan ke-13 Masehi. Bukti sejarah Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, salah satunya adalah dengan ditemukannya beberapa karya sufi pada abad tersebut. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara, antara lain adalah teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, teori Cina, dan teori Turki. Perlu diketahui bahwa teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara memiliki keunggulan dan keterbatasan. Tidak ada teori yang baku dan pasti. Selanjutnya, metode penyebaran Islam di Nusantara. Agama Islam tersebar di wilayah Nusantara secara periodik, bertahap, dan dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk tanpa paksaan dan kekerasan. Hal inilah yang menyebabkan agama Islam mudah diterima. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan metode perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Setelah itu kita akan mengenal kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Goa Talo. Selanjutnya adalah Wali Songo. Secara etimologis, istilah Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat atau kerabat. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi Wali Songo adalah 9 orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke-9 Wali Songo itu adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria.